إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat ini di malam yang Masya Allah pada malam hari ini Allah menurunkan berkahnya berupa hujan. Allahumma sayyiban nafi'an merupakan salah satu doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hujan, dan mudah-mudahan hujan yang turun pada malam hari ini memberikan keberkahan kepada kita insyaallah. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa berharap dan meminta dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayolah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian dan bahasan kita dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ataupun kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai ke hadis yang ke-254. Ya, 254 muka surat 177. Ya, 177. Saya akan bacakan hadisnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar faqalatin nar في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ini sebenarnya tulisannya ini wali kilaikuma. Ya, ini yang benarnya itu wali kilaikuma, wali kilaikuma. Jadi bukan wali kilaikuma alayya mil'uha. Wali kilaikuma alayya mil'uha. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga dan neraka berdebat, ya, berhujjah tentang siapa saja yang akan menjadi penghuninya. Neraka berkata, bagianku orang-orang yang sombong dan takabur. Surga berkata, bagianku orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Kemudian Allah memberi keputusan kepada keduanya, wahai surga, sesungguhnya kamu adalah rahmatku, denganmu aku memberi rahmat kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan kamu wahai neraka, sesungguhnya kamu adalah siksaku, denganmu aku menyiksa siapa saja yang aku kehendaki. Dan kamu berdua, surga dan neraka, akulah yang menentukan isinya. Baik, ayolah wal akhwat, hadis ini adalah hadis yang berasal dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya surga dan neraka ini berdebat. Surga dan neraka berdebat. Ya, semuanya, kedua-duanya ini memberikan hujahnya masing-masing. Dan ini adalah perkara-perkara gaib yang wajib untuk kita imani, ya, walaupun mungkin menurut kita tidak masuk akal, ya, karena mungkin kita menganggap bahwasanya surga dan neraka ini adalah sesuatu yang jamad, sesuatu yang bukan hidup, ya. Tetapi ini adalah perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengabarkan kepada kita bahwa jangankan surga dan neraka, bumi saja pada hari kiamat nanti akan berbicara. Di dalam Al-Quran dikatakan, yaumaidin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Pada hari itu bumi akan berbicara
Kalau seandainya bumi saja berbicara sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syurga dan neraka mungkin saja berdebat. Bukan mungkin ya, pasti juga akan berdebat sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan penduduk syurga dan neraka pun nantinya akan saling berbicara. Ya. Penduduk syurga dan neraka nanti juga akan berbicara antara satu dengan yang lainnya. Syurga dan neraka sendiri itu berbicara antara satu dengan yang lainnya. Dan kita juga tahu bahwasanya pada hari kiamat kelak yang dinamakan dengan lisan ini akan ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Yang akan berbicara adalah aidihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya, di dalam ayat yang lainnya dikatakan al-julud. Kulit-kulit kita akan menjadi saksi. Saat ini kita tidak bisa membayangkan bagaimana mereka berbicara. Tetapi itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semuanya pada hari kiamat akan berbicara. Dan di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas, bahwasanya syurga dan neraka ini saling berhujjah, saling berbicara. Siapa kira-kira yang akan menjadi calon penghuninya? Ya, siapa yang akan menjadi calon penghuni daripada syurga? Siapa yang akan menjadi calon penghuni daripada neraka? Ya, dan pada saat itu neraka berkata, "Fiyya al-mutakabbirun, al-jabbarun, wal-mutakabbirun." Fiyya al-jabbarun wal-mutakabbirun, yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ini. Neraka ini adalah al-jabbarun wal-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabbur, ya. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabbur. Al-jabbar, orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabbur ini adalah orang-orang yang mempunyai hati yang keras. Tidak mau menerima yang namanya kebenaran. Orang-orang yang takabur, orang-orang yang merasa dirinya senantiasa berada di atas daripada yang lainnya. Dia tidak mau menerima yang namanya kebenaran. Ketika dia mendapatkan yang namanya nasihat, dia coba untuk tidak menerima nasihat tersebut. Ya. Maka itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berkenaan dengan kesombongan itu. Nabi mengatakan, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya. Ya. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur ini, wal-iyadu billah, di dalam hadis ini dikatakan ahlun nar, penduduk neraka. Ya. Dan ayyuhal, apakah ini dan ini bukan berarti bahwasanya mungkin saja ada orang yang mungkin baik sama sesamanya, bagus kata-katanya, tetapi selama dia menolak yang namanya kebenaran, maka selama itu dia dianggap masuk dalam golongan mutakabbir, orang-orang yang sombong. Ya, maka tidak bermanfaat baginya dia baik kepada manusia, tetapi dia menolak yang namanya kebenaran. Ya, tidak bermanfaat baginya dia baik kepada orang lain, tetapi dia menolak yang namanya kebenaran. Dan kebenaran dan kesombongan, ya, dan kesombongan inilah yang akhirnya akan memasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan ahli syurga, syurga sendiri penghuninya siapa? Syurga berkata, fiyya du'afa wa masakinuhum. Di dalam syurga itu adalah orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya. Orang-orang miskin. Kenapa? Karena terkadang orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lebih mudah untuk menerima yang namanya kebenaran. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lebih tunduk kepada yang namanya kebenaran. Orang-orang seperti ini lebih mudah untuk menerima dan tunduk patuh dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang-orang yang sombong tadi, berbeda dengan orang-orang yang takabur tadi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasanya syurga dan neraka ini berdebat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi hakim di antara keduanya. Apa kata Allah? Innakil jannah, wahai syurga, engkau adalah syurga. Saya tempatkan rahmatku di dalammu. Saya akan berikan rahmat kepada siapa saja yang aku kehendaki.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada neraka, "Wahai neraka, engkau adalah tempat untuk mengazab. Saya tempatkan azabku kepada siapa saja orang-orang yang akan saya azab." Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innaka rahmati." Dia berkata kepada surga, "Engkau adalah rahmatku." Ya. Ataupun dia adalah tempat di mana di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya. Kemudian neraka ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab siapa saja yang Allah kehendaki untuk diazab. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah Subhanahu wa taala mengazab siapa yang Allah kehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dirahmati. Dan kita memohon dan berharap dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati dan dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keduanya, "Walikilaikuma ya walikilaikuma alayya mil'uha." Dan untuk kalian sayalah yang menentukan siapa yang akan menjadi penghuninya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwasanya yang akan menjadi penentu siapa yang menjadi ahli syurga dan siapa yang menjadi ahli neraka dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ayuhal wal akhwat, kita dapat temukan bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului kemurkaannya. Ya. Maka di hari kiamat kelak, ketika orang-orang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya, maka di neraka ini penuh. Lebih banyak penghuninya dibandingkan syurga. Ya. Maka ketika dalam keadaan penuh tersebut, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada neraka, "Alim talati?" Kamu sudah penuh belum? Neraka hanya berkata, "Hal min mazid?" Masih ada tambahan? "Atuni zidu." Ayo, lemparkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Zidu, tambahlah. Ya. Maka di dalam riwayat yang lainnya, ketika nampak bahwasanya neraka itu sudah penuh, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di atas neraka. Ya. Kemudian akhirnya penduduk neraka itu semakin ke bawah. Sehingga neraka berkata, "Qat, cukup ya Allah." Dan ini akhirnya menunjukkan bahwa ianya sudah sangat penuh. Sedangkan syurga itu di dalam Al-Quran dikatakan luasnya seluas langit dan bumi. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Arduha ka'ardis samawati wal ard." Luasnya syurga, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard." Bersegeralah menuju pengampunan Tuhanmu dan syurganya yang mana dia seluas langit dan bumi, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya. Dan mereka akhirnya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ya wal akhwat, ini juga merupakan dalil kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang fakir dan orang-orang dhaif yang kita lihat mereka adalah orang-orang yang mungkin orang-orang yang tidak mendapatkan kedudukan, tidak mendapatkan tidak menjadi perhatian manusia, tetapi merekalah penghuni syurga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya orang-orang yang fakir, miskin, lemah dianggap terpinggirkan, dianggap tidak mempunyai apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang lebih bergegas menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih daripada yang lainnya. Biasanya kesombongan inilah yang menjadikan dia tidak mau menerima yang namanya kebenaran. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala a'lam.
Baik, hadis yang kedua ya wal akhwat. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminu al-'azim yawm al-qiyamati la yazinu 'inda Allah janaha ba'udatin muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda innahu la ya'ti ar-rajulu as-samin. Kelak pada hari kiamat akan datang seseorang yang berperawakan besar dan gemuk. Berperawakan besar dan gemuk. Tetapi di sisi Allah yang tidak bernilai walaupun bernilai sedikit pun walaupun seberat sayap nyamuk. Muttafaqun alaih rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, ayolah wal akhwat. Ya. Di dalam hadis ini al-muallif rahimahullah mengambil ataupun mengeluarkan hadis, meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan datang pada hari kiamat seorang yang sangat gemuk, besar, perawakannya besar, tinggi. Ya. Dan ini disebutkan di dalam bab berkenaan dengan fuqaraul muslimin. Orang-orang fakir dan orang-orang dhaif dari kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang gemuk itu menunjukkan kesejahteraan. Orang-orang yang gemuk itu menunjukkan kekayaan, walaupun tidak seperti itu semuanya. Ya, tetapi itu yang banyak diketahui bahwa orang-orang yang gemuk ini adalah orang-orang yang menunjukkan kesejahteraan dia, menunjukkan bahwa dia mempunyai harta, dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kaya. Ya. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang kaya, yang mempunyai kekayaan yang banyak adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Sehingga pada hari kiamat nanti, dia akan didatangkan dalam bentuk yang sangat besar. Sangat besar. Perawakannya sangat besar dan sangat tinggi. Gemuk sekali dia. Tetapi ketika ditimbang, ayolah wal akhwat, ternyata timbangannya tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Dan kita tahu yang namanya nyamuk ini adalah binatang yang sangat kecil. Saya kira kalau ditimbang pun berapa kira-kira? Ya, 1 gram pun tidak masuk. Tetapi ketika dia ditimbang, sayapnya saja, bukan nyamuknya ya, sayapnya saja, itu masih lebih berat daripada orang yang sangat berat tadi itu. Ya, masih lebih berat daripada orang yang sangat berat tadi itu. Maka ayolah wal akhwat. Ya. Di dalam hadis ini ada satu faidah yang kita ambil. Apa itu? Bahwasanya di hari kiamat ada yang dinamakan dengan timbangan. Di hari kiamat ada yang dinamakan dengan timbangan al-wazn. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Dikatakan wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa nadha'u mawazin al-qist. Kami akan letakkan timbangan keadilan. Kami akan letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat kelak. Dan tidak ada satu orang pun yang akan terzalimi dengan timbangan itu. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan sedikit pun kebaikan pasti dia akan dapatkan. Dan barang siapa yang melakukan sedikit pun keburukan maka sungguh dia akan dapatkan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan memberikan kepada kita motivasi. Ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan sepotong kurma. Karena itu semuanya dianggap adalah kebaikan. Dan itu semuanya akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbangan pada hari kiamat adalah timbangan keadilan. Timbangan keadilan yang di dalamnya tidak ada satupun kezaliman. Di mana seorang hamba akan mendapati apa yang telah dia lakukan. Kalau seandainya kebaikan, dia akan dapatkan kebaikan. Kalau seandainya keburukan, maka dia akan dapatkan keburukan. Makanya ahlul ilmi mengatakan apa? Faman rajahat hasanatuhu ala sayyiati fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang kebaikannya
mengungguli keburukannya, maka dia termasuk daripada penduduk syurga. Wa man rajahat sayyi'atuhu ala sayyi'at ala hasanati fa huwa min ahli nar. Tetapi apabila keburukannya mengungguli kebaikannya, maka ia termasuk daripada ahli nar. Dan apabila kebaikan dan keburukannya sama, di mana kira-kira tempatnya? Itu kan kalau kebaikannya lebih banyak syurga, keburukannya lebih banyak neraka. Kalau syurga dan nerakanya sama ini, kemana dia? Maka ulama mengatakan kana min ahli al-a'raf. Mereka adalah penghuni al-a'raf. Al-a'raf itu di mana? Al-a'raf itu antara syurga dan neraka. Tapi itu hanya sementara, tidak selamanya di sana. Ya, nanti dia akan masuk ke dalam syurga atau ke dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Ya, dalam riwayat demikian. Dan di dalam riwayat yang lainnya dikatakan bahwa sesungguhnya yang dinamakan dengan timbangan itu mempunyai dua, apa lagi namanya ini? Dua tempat, apa? Sama ya, apa namanya itu? Dacing ya. Yang mangkuk itu dia akan mempunyai itu. Yang satunya adalah menimbang kebaikan, yang satunya adalah untuk menimbang yang namanya keburukan. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, sebenarnya apa yang ditimbang? Apakah manusianya yang ditimbang, atau amalannya yang ditimbang, atau catatan amalannya yang ditimbang? Karena ternyata dari tiga permasalahan ini, dari tiga pandangan ini, memang semuanya mempunyai dalil. Kalau dikatakan yang ditimbang itu adalah manusianya, ada dalilnya. Dalilnya itu tadi, manusianya ditimbang. Ketika ditimbang ternyata tidaklah lebih berat daripada apa tadi? Dari sayapnya lalat. Berarti yang ditimbang di sini adalah manusianya. Pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang sahabat yang sangat kurus. Dia mempunyai sahabat yang sangat kurus. Ketika dia berdiri, tiba-tiba ada angin kencang, dia agak goyang. Kemudian akhirnya sahabat-sahabat yang lainnya tertawa. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya orang ini sangat berat pada hari kiamat. Berarti ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya yang ditimbang itu adalah manusianya. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama mengatakan yang ditimbang itu adalah catatan amal ibadahnya. Catatan amal ibadahnya. Karena sesungguhnya manusia itu sudah tercatat seluruh amal ibadahnya. Dan pada saat itu, catatan amal ibadahnya lah yang akan ditimbang. Satunya di dalam satu dacing, yang lainnya di dacing yang lainnya. Dilihat mana kira-kira yang lebih berat antara kebaikan dan keburukan. Catatan tersebut. Yang ketiga, amalan orang itulah yang akan ditimbang. Dan ini dalilnya apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka kalau kita lihat ayat ini menjelaskan bahwa yang akan ditimbang pada hari kiamat adalah pekerjaan orang tersebut. Di dalam Al-Quran juga dikatakan وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Walaupun dia sekecil habbah, biji itu, kami tetap akan memberikannya. Kemudian di dalam hadis dikatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat, kata yang mudah di lisan, tetapi sangat berat di timbangan. Berarti kan amalannya ini, ya. Habibatani ilar rahman, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu adalah amalan orang tersebut, bukan catatan amalnya. Ada tiga pandangan dalam hal ini, ya. Apakah orangnya yang ditimbang, atau catatan amalnya yang ditimbang, atau amalannya yang ditimbang, ya. Baik, dan ini semuanya mempunyai dalil sehingga para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kemungkinan tiga-tiganya akan terjadi. Ada yang ditimbang, manusianya yang ditimbang. Yang kedua, catatan amalnya yang akan ditimbang. Yang ketiga, yang akan ditimbang adalah amalannya yang akan ditimbang. Ya. Kemudian ayolah khawal. Di sini juga perlu
seseorang dalam hadis ini perlu untuk senantiasa berwaspada agar jangan sampai kita hanya memperhatikan jasmani kita tapi tidak memperhatikan hati kita. Perlu akhirnya kita lebih memperhatikan kesehatan hati kita. Kesehatan hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya badan ya, bukan menjadi jaminan bahwa dia dekat dengan Allah. Bagusnya tubuh bukan menjadi jaminan itu akan menjadikan kita masuk surga. Tetapi baiknya hati ada jaminan dari Allah bahwa ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam hadis dikatakan bahwasanya ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salihah sa'iru jasadi wa idza fasadat fasada sa'iru jasad amali ya fasada sa'iru amali ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya di dalam diri seseorang ini ada segumpal darah. Apabila ianya baik, seluruhnya ikut baik. Kalau seandainya ia rusak, yang lainnya ikut rusak, yaitu hati. Qalb, yaitu hati. Maka di sini yang perlu untuk kita ambil pembelajaran, mari kita lebih menata hati. Ya. Banyak orang yang menata dirinya, jasadnya, jasmaninya. Maunya kuat, maunya hebat, maunya badannya ini berbentuk, berotot semuanya, tetapi dia lupa untuk menata hatinya. Padahal menata hati jauh lebih penting daripada menata diri yang nampak ini. Yang nampak ini. Dan memang kita disuruh untuk melihat kepada hati. Allah pun melihatnya kepada hati-hati kita, bukan kepada jasad kita, bukan kepada bentuk jasmani kita. Makanya di dalam hadis dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak akan pernah melihat kepada fisik kalian. Allah tidak akan pernah melihat kepada tampang kalian. Tetapi sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kalian. Maka mari memperbaiki hati, menata hati sebelum memperbaiki fisik. Kedua-duanya perlu. Tapi jangan sampai kita sibuk memperbaiki yang lahir, tetapi lupa memperbaiki yang batin. Ya, hati-hati. Dan jangan sampai kita melihat seseorang itu dari penampilannya. Ini kesalahan besar. Ini kesalahan besar. Kalau seandainya kita hanya melihat seseorang itu hanya dari casingnya saja, tidak dari hatinya. Wallahu ta'ala a'lam. Maka itulah di dalam Al-Quran dikatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, ya, amal saleh dari kalangan laki-laki maupun wanita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah tidak pernah mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan amal saleh Allah akan memperbaiki tubuh dan badannya menjadi atletis, tidak. Ya, tetapi Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan jadikan hidupnya menjadi hidup yang baik. Ya. Bagaimana cara menjadikan hidup itu menjadi hidup yang baik? Allah jadikan hatinya hati-hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ketenangan di dalam dirinya. Allah memberikan ketenangan di dalam jiwanya. Ya. Sampai-sampai ulama terdahulu mengatakan law ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma nahnu fi lajadaluna alaihi bisyuf. Kalaulah seandainya raja-raja dan anak raja ini mengetahui apa yang kami dapatkan, apa yang kami rasakan, betapa tenangnya kami hidup, maka mereka akan memusuhi kami dengan pedang-pedang mereka. Karena mereka merasakan ketenangan yang luar biasa, yang mungkin saja para raja dan anak-anak raja tidak
mendapatkannya. Mereka mendapatkan sakinah yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh orang-orang selain orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita hati-hati yang senantiasa tenang, lembut, dan senantiasa disinari dengan iman dan ilmu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, ayo kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya. Wa anhu anna imra'atan sauda kanat taqummul masjid aw syabban fa faqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalahu anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum adantumuni fakannahum saggaru amraha aw amrahu faqala dalluni ala qabrihi فدلوه عليه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang perempuan berkulit hitam atau seorang pemuda. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya perawi hadis ini tidak menjelaskan secara pasti apakah orang tersebut adalah seorang wanita atau seorang lelaki. Karena di situ dikatakan au syabban atau seorang pemuda, ada seorang wanita atau seorang pemuda. Yang biasanya taqummul masjid ini sebenarnya bukan hanya menyapu tetapi membersihkan masjid. Dia membersihkan dan menyapu masjid, ya, membersihkan masjid. Kemudian suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melihat laki-laki atau pemuda ini atau wanita ini. Dia tidak melihatnya. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menanyakannya dan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, dia telah wafat ya Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Kenapa kalian tidak memberitahuku?" Dan para sahabat pada saat itu menganggap bahwa orang ini siapa sih? Hanya penyapu masjid, ya, istilahnya kan begitu. Orang ini siapa ini? Hanya penyapu masjid, tidak penting bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menurut para sahabat pada saat itu. Tetapi ternyata bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang itu bernilai. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencarinya. Nabi berkata, "Afala adantumuni?" Kenapa kalian tidak memberitahu? Kemudian akhirnya ketika Nabi mengetahui bahwa dia sudah wafat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Afala dalluni ala qabri?" Tunjukkan di mana kuburannya. Kemudian ditunjukkanlah kuburan orang tersebut dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan melaksanakan salat di atasnya, ya. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya kuburan itu dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Tetapi Allah meneranginya lantaran salatku atas mereka. Ya, salati alaihim, ada salatku ataupun doaku terhadap mereka. Itu muttafaqun alaih. Baik, ayyuhal wal akhwat. Hadis ini adalah al-muallif rahimahullah meriwayatkannya dari Abi Hurairah, ya, bahwasanya ada seorang wanita sauda kanat taqummul masjid aw syabban. Ya. Sebagian besar riwayat menyatakan bahwasanya yang menyapu masjid itu adalah seorang wanita, bukan lelaki. Kebanyakan riwayat. Tetapi ada riwayat yang mengatakan syabban, pemuda. Ya. Apakah dua peristiwa yang berbeda? Walaupun banyak riwayat mengatakan yang menyapu masjid itu adalah seorang wanita. Dan di sini dikatakan imra'atun sauda, wanita yang berkulit hitam. Dan ini menunjukkan laysat minal Arab. Menunjukkan bahwa wanita itu bukan dari bangsa Arab. Ya. Ketika dikatakan imra'atun sauda, ya, bukan dari wanita Arab. Sehingga pertama mungkin dianggap dia bukan wanita Arab. Sehingga dia tidak terlalu diperhatikan. Kemudian yang kedua, dia hanya penyapu masjid, pembersih masjid saja. Ya. Dan orang ini ya tiap harinya membersihkan masjid. Menyapunya, kalau seandainya ada sampah, dibuangnya. Kemudian suatu hari, dia wafat. Dan wafatnya itu pada waktu malam hari. Ketika dia wafat pada waktu malam hari, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menganggap, siapa sih ini? Tidak perlu dah disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat meremehkan perkara ini. Tak perlu, cukup kita sajalah yang menguruskannya. Mereka berkata, la hajata ila an nukhbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Kemudian akhirnya
malam itu diselesaikan perkaranya, dan malam itu dimandikan, dikafankan, kemudian setelah itu dikuburkan. Esok harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari-cari. Ini biasanya ada orang yang senantiasa menyampu di sini. Kok tidak ada? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari dia. Mana wanita itu? Ya, mana wanita itu? Kemudian akhirnya para sahabat berkata, innaha matat. Dia sudah wafat ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kenapa kalian tidak memberitahuku kalau seandainya dia wafat? Ya. Kemudian akhirnya Nabi berkata, tunjukkan kuburannya kepada aku. Ya, tunjukkan kuburannya kepada aku. Ditunjukkanlah kuburannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi datangi kuburannya, Nabi sholat di atasnya, kemudian Nabi sampaikan bahwa sesungguhnya kuburan ini gelap bagi penghuninya. Tetapi atas salat dan doanya Nabi, maka kuburan tersebut menjadi terang. Ada beberapa faedah yang kita ambil di sini. Yang pertama, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat status sosial daripada seseorang. Yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan orang tersebut dan apa yang telah dia korbankan untuk agama. Ya, mungkin ada orang yang menganggap remeh dan rendah orang-orang yang menyapu di masjid. Tetapi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Ya, karena dia membantu orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya masjid ini banyak debunya misalnya, orang selesa tak sholat. Tak selesa sholat. Orang ini membersihkan. Dan ketika dia bersihkan, mungkin dianggap biasa. Ada apa sih? Hanya menyapu saja. Tetapi menyapunya dia itu memudahkan orang lain salat, memudahkan orang lain taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pekerjaan itu dianggap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pekerjaan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena membantu orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membantu orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bolehnya seorang wanita untuk membersihkan masjid. Kan biasanya kan hanya laki-laki yang membersihkan masjid ya. Di sini faedah yang kedua yang kita ambil, bolehnya seorang wanita untuk membersihkan masjid, menjadi pembersih masjid, dan itu tidak dikhususkan pekerjaan laki-laki. Ya. Tetapi siapa yang ingin membersihkan masjid, silahkan. Ya. Siapa yang membersihkan masjid, silahkan. Dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan tersebut. Ya, oke. Kemudian salah satu faedah yang kita ambil juga adalah disunnahkannya untuk membersihkan masjid. Disunnahkannya untuk membersihkan masjid dan membuang sampah kalau seandainya ada sampah di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, "Uridat alayya ujura ummati." Saya pernah diperlihatkan pahala-pahala umatku. Kemudian Nabi mengatakan, "Hatta al-qudha yukhrijuha ar-rajul minal masjid." Dan termasuk yang mendapatkan pahala itu adalah orang yang membuang sampah dari masjid. Ya. Al-qudha itu ayolah, sampahnya sampah kecil. Ya, sampahnya sampah kecil. Dan orang tersebut mengeluarkannya dari masjid, maka dia pun mendapatkan pahala dari itu semua. Jadi kalau mau cari pahala ya sangat mudah sebenarnya. Membersihkan masjid adalah bagian daripada mencari pahala. Makanya kalau bisa yang membersihkan masjid ini jangan hanya dikhususkan 1-2 orang. Siapapun yang mau membersihkan masjid, silahkan. Silahkan. Karena itu adalah ladang pahala. Ya. Kemudian di dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membangun yang namanya masjid. Ya, membangun masjid. Dan memerintahkan untuk membersihkan masjid dan memberikan wangi-wangian kepada masjid. Dan yang kita ketahui bahwa masjid ini adalah buyutullah, rumah Allah, yang perlu untuk kita senantiasa jaga, yang perlu untuk kita perhatikan, yang perlu untuk kita bersihkan. Tetapi ada larangan juga, kalau seandainya di dalam masjid itu terlalu banyak hiasan. Ya, itu kan. Ada larangan juga untuk terlalu banyak hiasan di dalam masjid, sehingga bisa saja mengganggu orang-orang yang melaksanakan sholat di dalamnya. Ya, ada juga larangan seperti itu. Dan itu merupakan tanda-tanda daripada hari kiamat kalau seandainya masjid sudah terlalu banyak
ukiran-ukirannya yang mungkin saja mengganggu orang-orang yang melaksanakan sholat di dalamnya. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga, ini ada bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi itu tahu yang gaib. Biasanya kan ada orang-orang yang mengatakan Nabi itu tahu segalanya. Yang gaib pun diketahui oleh Nabi. Bantahannya hadis ini. Bagaimana kita mengetahui bantahannya hadis ini? Nabi sendiri tidak tahu kalau orang itu sudah wafat. Kalau seandainya Nabi tahu yang gaib, dia tahu kalau orang itu sudah wafat. Nabi sendiri tanya, mana orang itu? Satu. Berarti Nabi tidak tahu yang gaib, kan? Kecuali Allah memberitahu yang gaib kepada Nabi SAW. Ini satu. Kemudian yang kedua, Nabi tidak tahu pada kuburannya. Kalau Nabi yang tahu yang gaib, Nabi tahu yang kuburannya mana, kan? Nabi bertanya, mana orang ini? Kemudian yang kedua yang ditanya oleh Nabi, mana kuburannya? Setelah ditunjukkan kuburannya, barulah Nabi SAW mengetahuinya. Maka di sini dikatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, "Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya." Ya, katakan wahai Muhammad, saya itu tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada saya. Dan saya tidak tahu tentang hal yang gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada saya. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke? Maka ayolah ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui yang gaib. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, faidah daripada hadis ini juga, bolehnya seseorang sholat di atas kuburan. Tapi sholat apa dulu? Bukan sholat wajib ataupun sholat fardu. Tetapi sholat di sini adalah sholat apa kira-kira namanya itu? Sholat jenazah. Walaupun akhirnya para ulama berbeda pendapat sampai kapan. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan hadnya hanya 40 hari. Jadi hadnya hanya 40 hari. 40 hari itu kalau misalnya dia meninggal 40 hari itulah hadnya dia masih boleh untuk disolatkan. Maka kalau seandainya misalnya ada orang keluarganya atau orang tuanya meninggal, kemudian ketika di hari meninggalnya, dia sudah dikuburkan dan dia tidak sempat untuk mensolatkannya, dia boleh datang ke sana, di kampungnya misalnya, kemudian dia solatkan orang itu. Di atas kuburnya. Walaupun dia sudah disolatkan di tempat yang lainnya. Ini yang pertama. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa boleh saja sampai 1 tahun. Ya, boleh saja sampai setahun. Tapi ini saya kira terlalu lama. Ya, 1 tahun ataupun 2 tahun. Ya. Selama, tapi bukan berarti bahwa boleh menyolatkan orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita lahir. Ya. Ada juga orang yang solatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar. Ini sudah tidak benar. Ya. Ini menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kita ambil juga dalam hadis ini adalah perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mempertanyakan umatnya, senantiasa mencari umatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya melihat yang besar-besar saja, tidak. Bahkan orang-orang yang mungkin dianggap tidak penting pun diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi senantiasa mempertanyakan mereka. Makanya itu salah satu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya beliau menjadi imam, biasanya setelah sholat itu langsung menghadap ke makmum. Setelah mengucapkan apa? Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada jemaah, menghadap kepada umatnya, menghadap kepada jemaah, menghadap kepada jemaahnya. Dia lihat satu-satu. Kemudian setelah itu dia bertanya, mana fulan, mana fulan, mana fulan. Kalau dia sakit maka dia akan datangi. Itulah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu ayyuhal dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa memperhatikan orang itu orang penting, orang itu tidak penting. Semuanya ditanyakan. Semuanya ditanyakan, dan itulah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya merasa kehilangan orang-orang penting saja. Jangan. Karena mungkin saja masuknya seseorang ke dalam surga dikarenakan doa orang-orang yang lemah. Doa orang-orang yang kita anggap tidak penting ini.
Ya. Suatu organisasi, suatu negara, suatu perkumpulan, suatu apapun, ya, jangan sampai kita membeda-bedakan orang besar, orang kecil, apalagi orang besar, orang kecil dibedakan hanya dari hartanya. Tidak. Ya. Doanya orang-orang yang dhaif ini adalah doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini memang adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mempertanyakan orang-orang yang dia lihat tidak datang ke masjid. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Baik, hadis selanjutnya yulkhul khain. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang kusut, berdebu, tertolak di semua pintu, tetapi apabila ia bersumpah dalam meminta kepada Allah, pasti dia akan mengabulkannya. Wa an Usamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala كنت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء متفق عليه. Dari Usamah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, saya berdiri di pintu surga. Kebanyakan orang yang memasukinya itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang dhaif. Sedangkan orang-orang yang mempunyai kekayaan masih tertahan. Belum diizinkan untuk masuk surga. Tetapi para ahli neraka sudah diperintahkan semua untuk masuk neraka. Saya juga berdiri di pintu neraka. Kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Muttafaqun alaih. Baik, ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan rubba ash'ath akbar. Ash'ath ini adalah sifat daripada rambut. Rambut itu biasanya acak-acakan berdebu, ya, tidak kena minyak. Gitu. Biasanya kan orang kalau pakai minyak rambut, ya, itu nampak berkilat. Ini nggak pernah kena minyak ini. Ash'ath itu namanya. Banyak orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia seperti itu. Ya, dia tidak pernah menyisir rambutnya, tidak pernah memperhatikan bagaimana keadaan fisiknya, ya. Akbar ini berdebu, ya, berdebu. Mungkin saja bajunya berubah warnanya karena berdebu. Karena apa? Bukan karena dia tidak mencucinya, tapi dikarenakan kefakirannya. Dia tidak mempunyai baju yang banyak, satu-satunya baju dia itu. Madfu'un bil abwab, orang-orang yang tertolak di pintu. Maksudnya apa? Dia tidak mempunyai kedudukan di masyarakat. Kedudukan sosial tidak ada. Orang menganggapnya orang biasa. Bahkan orang meremehkannya. Madfu'un bil bab, tertolak dari semua pintu. Dia tidak tidak mendapatkan perhatian dari orang. Kalau seandainya dia datang meminta izin, tidak akan diizinkan. Ya, bahkan mungkin dia akan diusir dari pintunya. Karena menurut manusia dia tidak mempunyai nilai di sisinya. Ya. Tidak mempunyai nilai, tetapi di sisi Allah orang itu sangat bernilai. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Kalau seandainya orang ini bersumpah meminta dan memohon kepada Allah, Allah akan mengabulkan permintaannya. Ya. Allah akan mengabulkan permintaannya. Karena kenapa? Kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manzilahnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mendapatkan ini? Padahal orang ini adalah orang yang asy'ath, rambutnya acak-acakan. Akbar ini berdebu, tertolak dari setiap pintu. Bagaimana dia bisa mendapatkan ini, kemuliaan seperti itu? Karena sesungguhnya ukurannya bukan kepada harta. Ukuran kemuliaannya bukan kepada jabatan.
ukuran kemuliaannya bukan kepada kedudukan sosial, tetapi kayu ukurnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu yang menjadi ukuran. Bukan kereta apa yang dia pakai. Bukan brand apa yang dia pakai. Bukan handphone brand apa yang dia pakai. Tidak sama sekali. Yang akan menjadi ukurannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Semakin bertakwa dia, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa dia, semakin Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Semakin bertakwa dia, semakin Allah menjawab semua doa-doanya. Semakin bertakwa dia, semakin Allah memberikan solusi kepadanya, menghilangkan segala macam keresahan dan segala kegelisahan di dalam hatinya. Makanya dikatakan, "Lau aqsama 'alallahi la abarrahu." Kita sudah mendengarkan sebelumnya kisah daripada Ar-Rabi' binti Nadhr dan saudaranya Anas bin An-Nadhr. Yang mana Ar-Rabi' ini, yang saya katakan, yang pernah saya sampaikan itu, dia mematahkan gigi seorang jariyah. Gigi seorang jariyah, gigi seorang hamba sahaya. Kemudian akhirnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum. Apa hukumnya? Bahwasanya yang mematahkan dipatahkan juga giginya. Dan ketika hukuman itu telah diturunkan ataupun diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin An-Nadhr, seorang yang mungkin dianggap biasa-biasa saja di kalangan kaum Ansar, pada saat itu langsung dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tukassiru thunayyat ar-Rabi'." Ya Rasulullah, adakah engkau betul-betul mau mematahkan giginya Ar-Rabi'? Nabi mengatakan, "Na'am, ya kitabullah al-qisas." Ya, hukum Allah itu adalah menegakkan qisas. As-sinnu bis-sin. Gigi dibayar dengan gigi. Wallahi, kata Anas, wallahi la tuksir taniyyat ar-Rabi'. Demi Allah ya Rasulullah, jangan engkau patahkan gigi Ar-Rabi'. Dia katakan itu bukan karena dia menolak hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia katakan itu dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menjawab sumpahnya. Bahwa Allah akan memudahkannya. Dan akhirnya dia bersumpah dengan sumpah itu, dan akhirnya hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak jadi. Dia lakukan itu bukan karena menolak, tetapi dia begitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi baginya. Apa yang terjadi? Hamba sahaya yang dipatahkan giginya itu akhirnya memberikan pengampunan. Ketika dia memberikan pengampunan dan dia ridho dengan pembayaran diat ataupun memaafkan orang tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Sesungguhnya ada beberapa hamba-hamba Allah, kalau dia sudah bersumpah, maka sumpahnya akan didengar oleh Allah dan Allah akan menjawab sumpahnya. Ya. Karena dia bersumpah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersumpah karena dia senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada orang yang bersumpah penuh dengan kesombongan. Dan orang-orang yang bersumpah penuh dengan kesombongan ini merasa dirinya hebat. Allah tidak akan pernah menjawab sumpahnya. Karena dia sendiri sudah zalim. Ya, sudah zalim. Seperti yang pernah saya ceritakan juga tentang seseorang yang bersumpah karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya suci. Ya, dia mempunyai saudara yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Dia lewat daripada orang tersebut. Dia merasa dirinya suci dan dia lihat saudaranya senantiasa berada di dalam dosa. Sehingga dia berkata, demi Allah, dia tidak akan pernah lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung menyatakan dari langit yang ketujuh. Di atas arasnya dia mengatakan, "May ta'ala alayya." Siapa yang mendahului rahmatku, sesungguhnya saya ampuni dosanya. Dan orang itu tidak diampuni oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis Usama. Hadis Usama ini menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari dia berdiri di pintu surga. Dia berdiri di pintu surga dan dia melihat bahwasanya banyak sekali penduduk surga ini berasal dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kenapa? Karena orang-orang fakir, orang-orang miskin ini biasanya lebih dekat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang merasa dirinya cukup, biasanya mereka enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu berada di dalam pelampauan batas. Ketika dia melihat dirinya cukup. Ketika dia melihat dirinya cukup, maka biasanya mereka melampaui batas. Orang-orang kaya biasanya merasa dirinya cukup dengan hartanya. Sehingga akhirnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang fakir beribadah. Ya. Walaupun, ayo ikhwah, kita tidak menafikan banyak juga orang-orang kaya yang ibadahnya lebih banyak daripada orang-orang fakir, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Yang banyak adalah semakin kaya seseorang, semakin dia merasa tidak memerlukan Allah dalam hidupnya. Ya, makanya di dalam hadis di atas itu dikatakan wa ashabul jaddi mahbusun. Dan orang-orang kaya masih tertahan, belum masuk surga. Kenapa orang kaya tertahan? Karena terlalu lama dihisab. Kalau orang miskin apa yang mau dihisab? Orang miskin misalnya, ya mohon maaf, orang miskin, dia mempunyai rumah sewa, itu bukan punyanya, pemerintah punya, sudah tidak dihisab. Kereta tidak punya, tidak ada yang dihisab. Ini sedikit yang dihisab. Tetapi kalau orang kaya, banyak hisabnya. Berapa rumah? Di Singapura berapa rumahnya? Oh, rumahnya ada ini. Dihisab satu-satu. Berapa keretanya? Ini. Dihisab satu-satu. Berapa, bajunya yang ada di rumahnya berapa yang dipakai, berapa yang hanya dibeli tidak pernah dipakai. Itu semuanya akan dipertanyakan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beli seluar, beli selipar misalnya, beli sepatu, dikumpulkan saja tidak pernah dipakai. Itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, segala macam kenikmatan yang engkau nikmati, yang engkau dapatkan di dunia ini pasti akan ditanya. Pasti akan ditanya. Tidak akan pernah lepas itu. Terkadang kan kita hanya beli, tidak pernah dipakai kan. Semuanya akan ditanya. Semuanya akan dipertanyakan pada hari kiamat. Tidak akan pernah lolos. Makanya orang-orang kaya itu lambat masuk surganya karena banyak yang ditanyakan. Kalau sudah lolos semuanya, baru dia akan masuk surga. Walaupun saya katakan, terkadang tingkatan surganya orang kaya lebih tinggi daripada orang fakir. Cuma lambat masuknya. Karena terlalu banyak lampu merahnya. Kalau orang miskin mungkin pakai jalan tol, ini pakai jalan biasa. Banyak sekali. Checklistnya. Baik, ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal akhwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya yang paling banyak memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya, adalah kalangan wanita. Aktsar ma yadkhuluhan nisa, yang paling banyak memasukinya adalah golongan wanita. Kenapa? Karena wanita ini banyak fitnahnya. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada sebuah hari Id, ya, ada satu hari Id itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada wanita-wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai wanita-wanita bersedekahlah kalian, walau min hilikunna fa innakunna aksar ahlin nar, walaupun dari perhiasan kalian, karena sesungguhnya kalian banyak akan memasuki neraka. Kemudian para wanita itu bertanya, ya Rasulullah, lima?
Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna kunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Ya. Karena kalian itu banyak sekali mencaci, memaki. Lisan kalian itu tidak bisa terjaga. Tipu daya kalian itu sangat besar. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takfurna al-ashir. Dan kalian durhaka kepada al-ashir. Siapa al-ashir itu? Az-zawj. Az-zawj itu siapa? Suami. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo ikhwah, ini adalah dalil yang perlu untuk kita senantiasa renungi agar kita mampu menjaga lisan kita dan mampu untuk senantiasa menjadi pasangan untuk suami-suami kita. Wallahu taala alam. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syurga. Kita memohon kepada Allah syurga yang paling tinggi, yaitu Al-Firdausul A'la. Syurga tanpa hisab dan tanpa didahului dengan azab. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Tidak ada dalilnya tentang haknya. Hanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu, maka para sahabat, para ulama mengambil kesimpulan bolehnya untuk melaksanakan sholat jenazah di kuburan. Nah, di sini yang terjadi perbedaan pandangan oleh para ulama berapa lamanya. Ya, ada yang mengatakan hanya 3 hari. Kalau tidak salah Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan 30, Imam Syafi'i 40 hari. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dia mengatakan sampai 1 tahun. Jadi tidak ada haknya. Memang Nabi melaksanakan dan itu menjadi ikutan bagi orang-orang selanjutnya. Wallahu ta'ala. Yang peristiwa berdiri di surga ni, peristiwa Isra Mi'raj. Ya, nah, peristiwa Isra Mi'raj. Baik, syukran. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.